Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat malam, selamat bertemu kembali dalam ibadah keluarga atau ibadah sektor. Pemberita firman pada ibadah malam hari ini akan disampaikan oleh Diaken Junet Patinasarani. Jemaat, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang telah Engkau berikan kepada kami untuk mengikuti ibadah keluarga ya Tuhan. Bapa di dalam surga, berkatilah kami semua ya Tuhan, agar kami boleh melaksanakan tugas ini dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan, sehingga jemaat yang turut ambil bagian dalam mengikuti ibadah ini boleh mengerti maksud firman Tuhan yang akan disampaikan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ibu Bapa, saudara-saudari, serta adik-adik yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kini saatnya kita masuk di dalam pemberitaan pelayanan firman Tuhan. Namun sebelum kita masuk di dalam pemberitaan pelayanan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk memberkati di dalam pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini,
serta di dalam perenungannya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami persekutuan umat-Mu yang percaya, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu yang telah memberkati dan yang telah menyertai kami sampai pada hari ini. Sehingga kami umat-Mu bersama-sama dengan keluarga yang ada di rumah mereka masing-masing, kami menyambut akan kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah persekutuan kami. Dan pada malam hari ini kami juga hendak membaca serta merenungkan akan firman-Mu. Kiranya firman yang hendak kami baca, Engkau memampukan kami untuk kami dapat mengerti dan memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini yang terambil dari kitab 1 Tesalonika pasalnya yang kedua, di ayatnya yang ke-13 hingga yang ke-20. Saya undang untuk ibu bapak, saudara-saudari serta adik-adik untuk kita boleh dapat berdiri. 1 Tesalonika pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 hingga yang ke-20 yang menyatakan sukacita atas jemaat. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku Paulus malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupannya sehari-hari. Hosiana.
Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudari, serta adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan malam hari ini, saya mengucap syukur kepada Allah karena atas kasih dan anugerah-Nya, Ia telah memberkati dan telah menyertai di sepanjang perjalanan hidup kita sampai hari ini. Sehingga atas tuntunan kasih dan penyertaan-Nya, kita semua telah dimampukan untuk dapat melewati segala suka dan duka di sepanjang pergumulan hidup kita. Untuk itu, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, melalui ibadah rumah tangga yang kita lakukan saat ini, kiranya dapat berkenan di hadapan Allah. Maka pembacaan Alkitab kita yang sudah kita baca pada malam hari ini dari 1 Tesalonika pasalnya yang kedua, di ayatnya yang ke-13 hingga yang ke-20, hendak mengajarkan dan mendidik kita untuk kita dapat belajar hidup bersukacita di dalam hidup beriman. Maka Ibu Bapak, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita dapat melihat di dalam ayatnya yang ke-13. Di situ firman Tuhan katakan, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus di dalam pelayanannya, ia menyatakan syukurnya kepada Allah. Ia menyatakan syukurnya kepada Allah bukan karena semata-mata jemaat di Tesalonika mereka telah menerima pemberitaan firman Allah, namun karena firman Allah yang telah bekerja di dalam hidup jemaat di Tesalonika. Maka ada sepenggal kalimat di ayatnya yang ke-13 yang menyatakan bahwa firman Allah yang bekerja di dalam kamu yang percaya. Itu artinya, Ibu Bapak, Saudara-saudari, bahwa firman Allah yang berkuasa atas diri kita, berkuasa atas hidup kita, dan berkuasa untuk memberi kekuatan untuk kita dapat menjalani akan kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Oleh karena itu, dampak dari firman Allah yang berkuasa atas hidup jemaat di Tesalonika, mereka dimampukan untuk bertahan hidup di dalam menghadapi berbagai macam penderitaan yang dialaminya. Sehingga ketika mereka sedang bergumul di dalam penderitaan yang dialami akibat dari penghambatan dan penganiayaan yang dilakukan oleh teman-teman sebangsa mereka, membuat jemaat di Tesalonika mereka tidak mudah untuk digoyahkan. Mengapa? Karena firman Allah yang berkuasa itu telah mengubah seluruh kehidupan jemaat di Tesalonika. Bahkan firman Allah itu telah menjadi kekuatan di dalam iman mereka. Oleh karena itu, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus
ia mengatakan kepada jemaatnya di Tesalonika bahwa penganiayaan yang dialami oleh jemaatnya di Tesalonika, ia juga mengalaminya. Ia mengalami penganiayaan, ia mengalami penghinaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Bahkan ibu bapak, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mereka melakukan dengan terus-menerus berusaha untuk menghalang-halangi pemberitaan Injil Yesus Kristus kepada bangsa-bangsa lain. Namun bagi Rasul Paulus, ia tidak pernah mengeluh. Di saat ia menghadapi tantangan dari orang-orang yang menentang pemberitaan firman Allah di dalam hidup mereka, ia yakin bahwa keadilan Allah akan berlaku bagi mereka yang hidupnya dikuasai oleh dosa dan kejahatan. Untuk itu bagi ibu bapak, saudara-saudari dan saya, marilah kita mengucap syukur kepada Allah. Karena kita sebagai warga gereja, kita dihadirkan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dunia di mana gereja hadir. Bukan dunia yang selalu menerima dengan baik kehadiran orang-orang percaya. Namun, tidak jarang juga ibu bapak, di mana gereja hadir dan melayani, mereka menunjukkan penolakan terhadap kehadiran orang-orang percaya. Justru sebaliknya, di tengah-tengah dunia yang sering menunjukkan penolakan, hendaklah firman Allah berkuasa atas kehidupan umatnya, dan firman Allah memberikan kekuatan bagi setiap umatnya yang percaya. Sehingga di dalam pergumulan iman yang kita hadapi, kita dimampukan untuk kita dapat menghadirkan karya kerja kita yang berkualitas bagi kehidupan sesama. Dan selanjutnya ibu bapak, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita dapat melihat di ayatnya yang ke-17 dan yang ke-18. Di situ dikatakan, tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku Paulus malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Ibu bapak, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-17 dan yang ke-18, di situ menunjukkan suatu hubungan antara Rasul Paulus dengan jemaatnya yang ada di Tesalonika, bagaikan hubungan antara orang tua dengan anak. Sehingga di dalam kerinduan Rasul Paulus yang sudah lama sekali mereka terpisah dari jemaatnya di Tesalonika, membuat ia berniat untuk datang menjenguk jemaatnya di sana. Namun ibu bapak, saudara-saudari, niat baik dari Rasul Paulus belum bisa diwujudkan. Karena iblis selalu mencegah Rasul Paulus bersama rekan-rekan sepelayanannya, sehingga mereka tidak bisa berkunjung ke Tesalonika. Maka ia mengungkapkan sukacitanya terhadap jemaatnya di Tesalonika yang telah mengalami pertumbuhan iman yang kuat, sehingga iman mereka telah terwujud di dalam pekerjaan dan di dalam kehidupan kasih. Dan bukan itu saja ibu bapak, bahkan kehidupan mereka pun telah menjadi teladan bagi banyak orang. Oleh karena itu, Rasul Paulus, ia pun mengarahkan kepada jemaatnya di Tesalonika
untuk mereka tetap berfokus kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan mereka dan tetap terikat pada persekutuan kasih dan tetap setia hidup beriman kepada Yesus Kristus sambil menantikan kedatangannya. Ibu bapak, saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya juga ingin menyampaikan bahwa baru-baru ini saya dan keluarga kami diperhadapkan dengan tantangan iman yang kami alami. Tepatnya pada tanggal 26 Januari 2021. Ketika salah satu anggota keluarga kami dinyatakan positif COVID-19 alias OTG, orang tanpa gejala. Maka kami satu keluarga, kami ada 11 orang, semuanya kami di swab. Dan ketika kami mendengar hasil dari swab tersebut, ada 5 orang anak-anak kami yang dinyatakan positif. Maka pada saat itu, ketika saya dan keluarga kami mendengar hasil swab tersebut, perasaan kami berubah menjadi gelisah, berubah menjadi khawatir, bahkan berubah menjadi takut. Namun sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah, kita harus kuat di saat kita diperhadapkan oleh berbagai macam tantangan dalam pergumulan iman yang kita alami. Maka saya dan keluarga, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kami hanya bisa lakukan, hanya bisa menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami kepada Tuhan. Sehingga apa yang kami sedang alami melalui tantangan pergumulan iman kami, Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan memampukan kami untuk kami dapat melewati pergumulan itu dengan belajar bersyukur dan dengan belajar untuk tetap hidup beriman kepada Yesus Kristus serta hidup berpengharapan kepadanya. Sehingga apa yang kami rasakan dan apa yang kami alami, bahkan apa yang kami takutkan, semuanya dapat kami lewati bersama-sama dengan tuntunan kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah sembuhkan dan pulihkan anak-anak kami dan keluarga kami. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada jemaat GPIB Silo, bagi ibu bapa, saudara-saudari, serta pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mendukung kami di dalam doa. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada PHNJ serta seluruh presbiter yang sudah turut ambil bahagian di dalam pelayanan peduli kasih bagi warga jemaat yang bergumul dengan isolasi mandiri di rumah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan ibu bapa, saudara-saudari semua. Maka akhir dari perenungan firman Tuhan pada malam hari ini hendak mengingatkan dan mendidik kita untuk kita dapat belajar hidup mengucap syukur di dalam segala hal, sekalipun ada begitu banyak tantangan di dalam pergumulan iman yang kita hadapi. Namun percayalah dan yakinlah bahwa Allah turut bekerja di dalamnya. Selamat melanjutkan segala aktivitas dan kegiatan hidup sehari-hari
bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati ibu bapa, saudara-saudari dan saya. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari ibu bapa, saudara-saudari, kita akan merenungkan akan firman Tuhan yang sudah kita dengar pada malam hari ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita akan meresponi perenungan firman Tuhan kita pada malam hari ini dengan menyanyi dari Gita Bakti 231, baitnya yang pertama dan yang ketiga, dalam hidup beriman. Ibu bapak, saudara-saudari serta adik-adik semua, kini saatnya kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah boleh dapat kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah dapat kami renungkan di malam hari ini. Kiranya firman yang sudah boleh dapat kami dengar dan renungkan pada malam hari ini boleh dapat menjadi kekuatan di dalam iman dan percaya kami, untuk kami boleh tetap setia hidup berpengharapan kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak pergumulan yang kami harus hadapi, yang kami harus alami. Namun Tuhan, Engkaulah Allah kami yang hidup, sehingga Engkau telah memberikan kepada kami kekuatan serta kemampuan untuk kami boleh dapat melewatinya bersama-sama dengan tuntunan kasih dan penyertaan-Mu. Pada malam hari ini kami berdoa kepada-Mu Tuhan, dan menyerahkan untuk jemaat-jemaat kami yang pada malam hari ini mereka boleh dapat mengikuti
akan ibadah rumah tangga di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati akan setiap keluarga rumah tangga mereka. Tuhan pelihara dan Tuhan menyertai mereka. Mungkin saat ini Tuhan, ada saudara-saudara kami yang sampai pada saat hari ini mereka sedang bergumul di dalam segala kelemahan tubuh mereka. Tuhan, Engkau lawati mereka. Tuhan topang mereka. Tuhan urapi mereka. Bahkan Roh Kudus menjamah mereka. Kiranya atas perkenanan-Mu Engkau pulihkan mereka. Dan Tuhan sembuhkan mereka. Begitu juga Bapa, kami berdoa dan kami menyerahkan juga Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami, keluarga jemaat kami yang saat ini Tuhan mereka sedang bergumul di dalam duka cita. Kami teringat untuk keluarga besar Tupesi Lawrence. Kami teringat juga untuk keluarga besar Baker Warela. Tuhan Yesus berikan kekuatan. Tuhan Yesus berikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan oleh kekasih-kekasih mereka. Biarlah penghiburan yang sejati yang datangnya daripada-Mu. Mereka boleh dapat bersama-sama untuk berjalan di dalam hidup berpengharapan kepada Tuhan. Maka pada malam hari ini Tuhan, hamba juga berdoa Tuhan untuk pelayanan-pelayanan kami di dalam jemaat GPIB Silo. Apapun yang sudah kami lakukan melalui pelayanan-pelayanan kami, Tuhan Engkau berkati. Begitu juga bagi pelayanan kami yang belum sempat kami lakukan. Tuhan ampuni kami dan berikan kesempatan kepada kami untuk kami juga boleh dapat melakukan pelayanan kami di dalam kehidupan kami ke depan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Tuhan telah berikan kepada kami, sehingga kami boleh dapat diberikan kesempatan untuk melakukan akan persekutuan ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Engkau memberkati kami semua yang bertugas pada malam hari ini, baik presbiter yang bertugas di dalam liturgos. Engkau juga memberkati akan pianis, bahkan pemandu lagu multimedia, bahkan yang terlibat pada malam hari ini. Tuhan pakai kami seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini dan hidup ini yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kami. Inilah Tuhan doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nats Alkitab yang terambil dari kitab Roma pasal 11 ayat yang ke-36 yang menyatakan,
Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Persembahan dapat diberikan melalui QR Code, transfer bank, atau dengan mengumpulkannya dalam amplop lalu disetorkan ke gereja pada hari Minggu atau ke kantor majelis jemaat pada hari dan jam kerja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kidung Jemaat 450 bait 1 dan 2. Jemaat saya undang untuk berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Saat di awal ibadah kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu lewat kidung puji-pujian. Di pertengahan ibadah kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengar sabda firman-Mu ya Tuhan. Dan di penghujung ibadah ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan sebagian berkat yang kami terima daripada-Mu. Berkatilah berkat ini, persembahan ini ya Tuhan, sehingga dapat digunakan untuk menunjang pelayanan khususnya di tengah-tengah jemaat GPIB Silo. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Jemaat Tuhan, pergilah dan beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita akan mengakhiri akan persekutuan ibadah rumah tangga kita pada malam hari ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 408, baitnya yang pertama dan yang kedua. Di jalanku ku diiring. Jika Dia
Persekutuan yang diberkati, Tuhan telah berkarya di dalam kehidupan kita dengan hal-hal yang luar biasa. Untuk itu, bersyukurlah untuk kasih setia Tuhan yang telah menyertai di sepanjang perjalanan hidup kita sampai hari ini. Dan renungkanlah segala kebaikan-kebaikan Tuhan atas hidup kita dengan penuh pengucapan syukur. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus memberkati ibu bapa, saudara-saudari dan saya, dan memberkati kita semua saat ini sampai kekal selama-lamanya. Ibadah rumah tangga pada malam hari ini telah selesai dan diberikan kesempatan kepada ibu bapa, saudara-saudari, serta adik-adik semua untuk mengambil saat teduh. Terima kasih. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang gelap. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Utuslah